Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Baha'iddin An-Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi Jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya yang sangat banyak kepada kita semuanya. Nikmat iman, Islam, taufik, dan nikmat-nikmat lainnya, sehingga dengan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, kita semuanya bisa tetap melaksanakan amal ibadah, amal soleh, diantaranya dengan hadir dalam majelis ilmu ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal soleh yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Babu isyratin nisa'i. Babu isyratin nisa'i utawi iki-iku bab nerangaken gauli pira-pira wadon. Maksudnya pira-pira bojo wadon. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala wasdawa sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal'unun den laknat sapa man wong atakang teka sapa man imra'atan ing bojone wa bojo wadone fi duburiha ing dalem dubure imra'ah. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wal lafdhu lahu wa rijaluhu thiqatun lakin u'illa bil irsal. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala wasdawu sapa Ibnu Abbas qala wasdawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
La yanzuru ora paring rahmat sapa Allahu Gusti Allah, ora paring rahmat khusus sapa Allahu Gusti Allah ila rajulin maring wong lanang atakan nekani sapa rajulan ing wong lanang awi mra'atan utawa nekani ing wong wadon fi duburiha ing dalem dubure rajul awi mra'ah. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa Ibnu Hibban wa wa'illa bil waqfi. Hadirin rahimakumullah, dalam bab ini akan diterangkan beberapa hadis yang berkaitan dengan pergaulan suami istri. Ini berarti untuk 17 tahun ke atas. Artinya yang sudah menikah atau yang akan menikah. Karena ini kaitannya dengan bagaimana seorang suami menggauli istrinya dan istri bagaimana bergaul dengan suaminya. Hadis-hadis di bawah ini bercerita atau menjelaskan tentang permasalahan tersebut, kaitannya dengan masalah hukum dan akhlak. Hadis yang pertama diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, mal'un, dilaknat. Dilaknat artinya akan dijauhkan dari rahmat Allah yang khusus, yaitu orang yang mendatangi istrinya pada duburnya. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i. Mendatangi istrinya pada duburnya artinya dia memasukkan kepala zakarnya pada dubur istrinya, tidak pada farjinya, tetapi pada duburnya. Ini hukumnya haram, termasuk dosa besar, tetapi bukan liwat. Karena liwat itu apabila dilakukan pada selain istrinya, itu namanya liwat, yaitu memasukkan kepala zakar pada dubur selain istri dan amatnya, baik itu laki-laki atau perempuan. Nah, maka itu namanya al-liwatu, yang tergolong sebagai min akbari al-kabair, tergolong sebagai dosa yang sangat besar. Untuk liwat ini tergolong sebagai dosa yang sangat besar, yang pelakunya itu dijatuhi had seperti had zina. Nah, seperti orang yang melakukan zina. Kalau zina itu sudah jelas hukumnya juga tergolong sebagai dosa besar. Liwat juga setara dengan zina, yaitu apabila seseorang itu tadi sudah kita jelaskan pada selain istri dan amatnya, melakukannya tetapi pada duburnya. Ini namanya liwat. Kalau dia melakukannya, laki-laki itu melakukannya pada istrinya, itu bukan liwat, tetapi hukumnya juga haram, tergolong sebagai dosa besar, tidak ada had. Bedanya apa? Keduanya sama-sama dosa besar, hanya saja jika dilakukan pada orang lain, bukan istri dan bukan amatnya, baik itu laki-laki ataupun perempuan, karena dalam masalah ini kadang yang banyak jadi korbannya laki-laki juga. Nah, kalau di berita-berita tentang itu yang terjadi, banyak anak-anak kecil, laki-laki itu menjadi korban dari ini, perbuatan liwat ini yang dilakukan oleh sebagian orang. Kadang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anak kecil. Ini dosa besar. Orang yang melakukan liwat, dia kena hukuman had seperti had zina. Jika dia muhsan, maka dirajam sampai mati. Jika dia bukan muhsan, maka dirajam sebanyak 100 kali, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Ini untuk apa? Liwat. Harus diwaspadai, ini tergolong sebagai dosa besar dan itu adalah penyakit yang membahayakan.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan apabila hal itu dilakukan pada seorang istrinya, maka terdosa besar, tapi pelakunya tidak kena had, tidak ada hukuman bagi suaminya. Hanya saja suaminya dia berdosa besar dan istri bisa mengadukannya kepada qadhi jika melakukan hal yang seperti itu. Karena itu adalah larangan di dalam agama. Di sini perlu kita perhatikan, tidak benar perkataan sebagian orang bahwa liwat itu adalah diambil dari nama Nabi Lut, atau sebaliknya nama Nabi Lut itu diambil dari kata liwat. Itu sama sekali tidak benar. Karena al-liwat itu adalah bahasa Arab, sedangkan Lut itu adalah bukan bahasa Arab, itu bahasa Ajam. Karena Lut itu bukan dari bangsa Arab, sehingga tidak bisa nama Nabi Lut kemudian dikatakan diambil dari kata liwat, atau sebaliknya kata liwat diambil dari nama Nabi Lut, itu tidak boleh. Karena ada sebagian orang yang mengatakan seperti itu, sehingga kita perlu menyampaikannya agar waspada. Karena itu bagian nanti mencela Nabi Lut alaihissalam, seorang Nabiullah, Rasulullah. Memang umatnya Nabi Lot itu sebagian besar dari umatnya Nabi Lot itu punya penyakit ini, yaitu punya penyakit liwat. Liwatnya mereka juga sesama jenis. Jadi laki-laki pada suka sama laki-laki, perempuan pada suka sama perempuan, mereka melakukan liwat ini. Ini kaumnya Nabi Lut alaihissalam banyak yang seperti itu. Mereka yang nggak mau mengikuti Nabi Lut alaihissalam, moralnya bobrok dengan melakukan perbuatan liwat di antara sesama mereka. Tapi nama Nabi Lut nggak ada kaitannya dengan perbuatan umatnya yang seperti itu. Ini peringatan agar kita tidak ikut-ikut mengatakan seperti yang dikatakan oleh mereka yang buat-buat acara, buat-buat mikir-mikir sendiri, kemudian dihubung-hubungkan nama Nabi Lot dengan perbuatan umatnya yang suka melakukan liwat, sebagian mereka. Hadirin rahimakumullah. Kemudian seorang perempuan yang diperlakukan seperti itu oleh suaminya, yaitu didatangi pada duburnya, itu tidak tertalak, seperti juga pemahaman sebagian orang. Karena ada yang memahami juga, kalau ada seorang suami mendatangi istrinya pada duburnya, maka istrinya otomatis menjadi tertalak karena itu. Jawabannya itu enggak benar juga, bahwa jika itu dilakukan istrinya tidak tertalak. Tetapi tadi kita katakan istri itu bisa mengadu ke pengadilan jika misalnya dia menghendaki untuk permasalahan ini agar nanti misalnya meminta cerai dan sebagainya, dia bisa si istrinya karena perbuatan suaminya yang seperti itu. Tetapi tidak secara otomatis dia tertalak ketika diperlakukan seperti itu. Hadirin rahimakumullah, makna fi duburiha itu artinya adalah pada duburnya, bukan dari belakangnya. Karena dalam bahasa Arab itu ada perbedaan fi dan min. Kalau misalnya atamra'atan min duburiha dengan atamra'atan fi duburiha itu berbeda. Kalau fi duburiha memang dia pada duburnya. Nah, seperti yang tadi sudah kita bahas. Nggak perlu kita ulang-ulang. Kemudian yang kedua, yaitu kalau min duburiha artinya dari belakangnya, dari arah belakangnya. Tetapi jika tetap pada farjinya, maka itu tidak diharamkan. Nah, yang penting tetap pada farjinya, bagaimanapun caranya, bentuknya, selama masih pada farjinya, maka itu diperbolehkan.
Yang nggak boleh adalah fi duburiha, bukan min duburiha. Ini biar nggak ada salah faham. Nah. Hadirin rahimakumullah, dikatakan di sini mal'un dalam hadis yang pertama, orang yang melakukan itu, dan itu menunjukkan itu apa? Dosa besar. Dalam hadis yang kedua dikatakan la yanzurullahu. Di sini kita maknai tadi apa? Allah tidak merahmatinya dengan rahmat khusus. Allah tidak merahmatinya dengan rahmat khusus. Karena kalau rahmat secara umum, semua orang dikasih rahmat. Semua makhluk Allah dikasihkan rahmat. Orang kafir pun di dunia ini diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka hidup itu rahmat Allah. Orang kafir, mereka hidup, mereka sehat, mereka punya rizki, mereka bisa makan, itu semuanya rahmat Allah. Mereka bisa melihat, mereka bisa mendengar, semuanya rahmat Allah, rahmat yang ammah. Nah, di sini Allah la yanzurullah, artinya Allah tidak memberikan rahmat mereka, rahmat yang khusus bagi mereka yang melakukan perbuatan ini, yaitu yang mendatangi istrinya pada duburnya. Itu tidak diberikan rahmat oleh Allah, rahmat yang khusus. Nah, makna di sini, makna la yanzuru itu bukan Allah tidak melihat. Ini yang harus diperhatikan agar ini permasalahan akidah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dalam akidah kita, akidah ahli sunnah wal jamaah, Allah muttasifun bil basar. Allah itu bersifatan dengan sifat melihat. Bi basarin aw bi ru'yatin azaliyatin abadiyatin bi ghairi alah. Allah itu melihat dengan penglihatan yang azaliyah, tidak berpermulaan dan tidak berpenghabisan, tanpa menggunakan mata atau alat-alat yang lainnya. Dan tidak ada sesuatu pun yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari semua hal yang bisa dilihat, nggak ada yang nggak dilihat oleh Allah. Maka kalau dikatakan la yanzuru Allahu, bukan artinya Allah nggak melihat, karena Allah melihat segala sesuatu. Segala sesuatu yang bisa dilihat, al-mar'iyat, al-mubassarat, itu semuanya Allah melihatnya. Nah, karena itulah maka jangan dimaknai hadis ini Allah tidak melihat, tetapi maknai Allah tidak merahmati. Nanti pada hari kiamat atau di sini secara umum Allah tidak akan merahmati seorang laki-laki yang atarojulan awimra'atan fiduburiha. Ini berarti untuk liwat, untuk liwat dan yang bukan liwat. Kalau ada seorang laki-laki kemudian melakukan liwat pada seorang laki-laki sejenis dengan dia, atau pada perempuan yang bukan istrinya, atau juga yang dengan istrinya tapi itu bukan liwat namanya, maka nanti dia tidak akan mendapatkan rahmat yang khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia mal'un. Nah, jadi di sini ada dalam hadis yang kedua itu ada yang untuk liwat dan yang bukan liwat, karena ketika dikatakan atarojulan maka itu berarti itu adalah liwat. Kalau atamra'atan bisa liwat, bisa selain liwat, bisa jadi itu adalah istrinya atau amatnya. Hadirin rahimakumullah, perbuatan ini adalah perbuatan yang sangat buruk, yang harus diwaspadai, karena belakangan ini sejak dulu selalu ada setiap masa orang-orang yang nggak normal seperti ini, dan sampai pada masa sekarang. Bahkan ada namanya gerakan LGBT, itu adalah bagian dari ini. Yaitu gerakan yang mereka ingin membolehkan atau diberikan kebebasan seorang laki-laki itu suka dengan sesama jenis laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Bahkan
ada di luar negeri, laki-laki itu berkeluarga dengan laki-laki. Perempuan juga berkeluarga dengan perempuan. Artinya mereka menikah, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Membentuk sebuah keluarga, ada yang jadi suaminya, ada yang jadi istrinya, yang itu laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Itu ada di luar negeri. Nah, itu sebuah penyimpangan ya, sebuah penyimpangan yang harus diwaspadai. Di Indonesia ada kelompok LGBT yang berusaha untuk membebaskan adanya hal yang semacam ini dengan dalih hak asasi manusia. Dengan alasan itu adalah hak dasar dari manusia. Kenapa dilarang-larang? Nah, menurut mereka. Dan itu bertentangan dengan agama yang harus diwaspadai, harus dijaga keluarga kita dari penyakit seperti itu, karena itu kaitannya dengan pergaulan. Dan harus dijauhkan anak-anak kita dari orang-orang yang punya perilaku seperti itu, karena itu bisa menular. Banyak para korban yang kemudian menjadi pelaku di kemudian hari. Ketika dia kecil misalnya dia menjadi korban dari liwat ini. Kalau bahasa sekarang namanya sodomi. Ketika kecil, kemudian ketika dia jadi remaja, dia menjadi orang yang kuat, sudah punya kekuatan, kemudian dia menjadi pelaku. Karena menular, penyakit yang seperti itu bisa menular dan sulit untuk menghentikannya. Banyak orang yang dulu pelaku kemudian ditangkap di penjara, keluar melakukannya lagi. Karena apa? Karena penyakit ini bisa menular dan karena itu harus diwaspadai, dijauhkan. Makanya kalau di tempat-tempat umum, seperti misalnya pondok pesantren atau di tempat-tempat yang di situ laki-laki bersama atau perempuan bersama, tidurnya semestinya dipisahkan, tidak kemudian tidur berjajar-jajar atau yang berdekatan satu dengan yang lainnya, karena dikhawatirkan itu ada yang punya penyimpangan dan kemudian dia melakukannya dan itu akan membahayakan orang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fala yu'dhi jarahu. Man utawi sapane wong iku kana ana sapa man iku yu'minu iman sapa man billahi kelawan Allah, wal yaumil akhiri lan kelawan dina akhir, fala yu'dhi mongko aja nglarani sapa man jarahu ing tanggane man. Wastausulan amriyo wasiat bagus sapa sira kabeh, amriyo wasiat sapa sira kabeh bin nisa'i kelawan pira-pira wadon khairan ing kebagusan. Fa innahunna mongko satemene nisa iku khuliqna dan ciptaaken dan titahaken sapa an-nisa min dhilain saking tulang rusuk saking tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in lan sak temene luweh bengkong-bengkonge suwiji-wiji fidzilai ing dalem tulang rusuk iku a'lahu bagian dure dhila. Fa in dhahabta mangka lamun lunga sapa sira tuqimuhu jejekaken sapa sira ing dhila kasar tahu mangka fa in dhahabta mangka lamun lunga sapa sira tuqimuhu nglurusaken utawa jejekaken sapa sira ing dhila kasar tahu mongko
mecah sapa sira ing dilak. Wa in taraktahu lan lamun ninggal sapa sira ing dilak lam yazal mongko ora kingsir-kingsir apa dilak iku awaja bengkok. Fastausu mongko amrih wasiat sapa sira bin nisa'i kelawan waton khairan ing kebagusan. Muttafaqun alaihi. Wa lafdzu lil Bukhari wa li Muslimin fa in istamta'ta lamun amrih seneng-seneng sapa sira biha kelawan wadon istamta'ta mongko seneng-seneng amrih seneng-seneng sapa sira biha kelan imro'ah wa biha lan iku ing dalem imro'ah iwajun utawi bengkok wa in dhahabta lamun lunga sapa sira tuqimuha ngelurusaken utawa njejekaken sapa sira ing waton kasar taha mongko mecah sapa sira ing waton wa kasruha lan utawi mecahe waton iku talaquha nalak waton imro'ah. Hadirin rahimakumullah, yang kedua ini terkait dengan bagaimana kita para suami itu memperlakukan istri. Di awal hadis ini tentang masalah perintah kita untuk berbuat baik kepada tetangga, bahwa kita harus bergaul dengan pergaulan yang baik dengan tetangga. Ini yang pertama. Tapi itu tidak masuk dalam bab kita ini. Yang masuk dalam bab kita adalah yang berikutnya, yaitu wastausu bin nisa'i khairan fa innahunna khuliqna min dilak. Yaitu perintah kepada kita para suami untuk berlaku baik, berlaku lemah lembut, sabar terhadap istri-istri kita. Kenapa? Harus sabar kepada perempuan-perempuan yang menjadi istri kita ini. Nabi menjelaskan, perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Ini yang dimaksud adalah Sayyidah Hawa. Sayyidah Hawa dahulu setelah Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Kemudian setelah Nabi Adam tercipta, kemudian Allah menciptakan Hawa, istrinya, diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam bagian kiri. Bagian kiri. Dari situ kemudian Sayyidah Hawa diciptakan. Itu namanya asal penciptaan manusia yang pertama. Kalau kaum laki-laki itu dari tanah, kalau kaum perempuan itu dari tulang rusuk Nabi Adam yang bagian kiri. Kalau asal penciptaan manusia berikutnya dari air mani, yang merupakan saripati dari tanah. Itu manusia berikutnya. Tapi manusia pertama Nabi Adam itu diciptakan dari tanah, dan Sayyidah Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk. Karena itu diberi nama Adam karena diciptakan dari adimil ardi, dari tanah dari berbagai macam jenis tanah yang ada di bumi ini. Sedangkan Hawa dinamakan dengan Hawa karena diciptakan min syai'in hayyin, karena diciptakan dari sesuatu yang hidup, yaitu dari Nabi Adam alaihissalam diambil tulang rusuknya yang bagian kiri. Sehingga karakternya laki-laki dengan perempuan itu berbeda. Karakternya perempuan itu lemah. Karakternya lemah karena dia diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam bagian atas, yang itu bengkok, yang ini sulit sekali. Jika sulit sekali kalau diluruskan itu mudah patah. Kalau dibiarkan ya tetap bengkok. Gitu. Sehingga harus sabar. Seorang laki-laki yang jadi suami harus sabar. Ini kalau diluruskan pecah, bengkok, jadinya bisa terjadi perceraian. Tapi kalau dibiarkan bengkok terus, ini masalah. Sehingga di sini dituntut bagi suami itu untuk menyadari tentang masalah itu,
dan kemudian tetap bertindak lembut, hati-hati, tidak buru-buru dalam memutuskan suatu masalah untuk kemudian udah cerai saja misalnya. Enggak, tidak seperti itu. Dia harus tetap mengutamakan sabar. Ditambah lagi itu sifat dasar perempuan yang kayak begitu, sehingga banyak sekali masalah nanti ketika kamu menikah. Meskipun terlihat solehah, nanti setelah menikah maka ada banyak masalah yang kita harus sabar dalam menghadapi istri kita itu. Apalagi yang dari awal sudah nggak solehah, maka bisa pecah kepala kamu kalau menghadapi istri yang seperti itu. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan mencela mereka, karena bukan mencela kaum perempuan, tapi Nabi mengatakan seperti itu. Bahwa kita ini wasiat kepada kita, perintah kepada kita kaum laki-laki, para suami itu harus berlaku lemah lembut dan sabar terhadap istri. Karena sering sekali ada sebagian orang itu yang dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perilaku istrinya. Istrinya ternyata banyak sekali tingkahnya yang tidak menyenangkan suaminya, yang nggak mau taat, yang cerewet, yang banyak ngomong dan sebagainya, yang macam-macam, yang itu membuat suami itu hampir nggak sabar. Nah, kalau nggak sabar itu apa? Ya udah pecah. Kalau nggak sabar itu dia langsung menceraikannya. Karena itu dikatakan kasruha tolakuha. Pecahnya seorang istri itu adalah ketika dia ditalak. Jadi tulang rusuk itu kalau dia dipecahkan berarti, atau dia diluruskan, maka dia akan pecah. Maka dia harus memperlakukannya secara pelan-pelan dan penuh dengan kesabaran dari suami. Ekstra sabar suami menghadapi istrinya. Meskipun karakternya nanti akan sangat berbeda-beda. Beruntung laki-laki yang mendapatkan seorang istri yang solehah, yang taat kepada suaminya, yang menghormati suaminya, yang mengagungkan suaminya, maka dia akan sangat beruntung. Tetapi kalau ada laki-laki yang tidak seberuntung itu, misalnya memiliki istri yang banyak perilakunya yang buruk, akhlaknya yang buruk, tetapi suaminya itu juga bisa bersabar, maka dia juga beruntung juga, karena dia akan mendapatkan pahala yang besar juga karena kesabarannya dalam menghadapi istrinya. Dalam cerita di masyarakat, ini bukan cerita tentang ilmu ya, tetapi cerita di masyarakat, banyak para kiai itu yang istrinya juga galak sekali, istrinya yang melawan suaminya itu juga ada. Bukan berarti suaminya ini nggak mendidik, karena sering masyarakat salah paham. Gimana itu? Bunyai itu. Pak Yainya sudah baik, bunyainya apa nggak dididik sama Pak Yai itu. Bunyainya kayak begitu. Ada yang kayak begitu, memang ada. Nah, jadi karena perubahan karakter itu bisa terjadi ya. Misalnya ketika dinikahi solihah, baik, ternyata setelah menikah kembali ke karakter awal. Nah, karena ketika perkenalan itu kan terkadang perempuan itu menyembunyikan karakter aslinya. Jadi seolah-olah dia solihah, betul, akhlaknya baik, nanti kalau ngomong lembut, itu belum menikah. Setelah menikah, kembali lagi ke asalnya, ketahuan asalnya. Ada yang seperti itu. Nah, sehingga dalam cerita-cerita di kalangan kita, ada sebagian istri Mbah Yai itu yang begitu, yang galak, yang melawan sama suaminya. Bahkan ada cerita di daerah sini, kiai sepuh, kiai yang terkenal dengan bahkan kewaliannya, waktu ngaji begini didatangi sama istrinya bahwa golok
suruh berhenti ngajinya. Ada yang kayak begitu. Jadi tetapi sabar, suaminya sabar menghadapi istri yang seperti itu. Kalau sabar, buahnya adalah pahala bagi suaminya. Menghadapi istri yang akhlaknya seperti itu. Ini hanya cerita yang terjadi di daerah kita dan di mana-mana. Bahkan ada disebutkan cerita-cerita para orang-orang soleh menghadapi kiai istri-istrinya yang galak, istri-istrinya yang tidak beretika, yang tidak berakhlak itu banyak sekali. Bahkan ada sebagian disebutkan dalam kitab-kitab para ulama. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa memang karakter seorang istri itu perlu suami mensikapinya dengan dengan kesabaran. Sabar betul terhadap istrinya. Kalau enggak udah sehari 2 hari bisa udah habis, tamat riwayat keluarga, itu karena perilaku dari istri yang tidak mengenakkan hati suaminya. Nah, tentu saja ini bukan kemudian bagi kaum perempuan, oh kalau begitu saya seperti itu, enggak. Maksudnya, oh berarti memang karakter kami seperti itu. Kalau saya nanti akhlak saya enggak baik sama suami, ya suami saya yang harus memaklumi. Enggak, kamu berdosa. Kalau perempuan misalnya dia enggak taat terhadap suaminya dalam hal-hal yang mubah, kemudian istrinya misalnya tidak menghormati suaminya, istrinya tidak mengagungkan suaminya, tidak menghargai suaminya, tidak menjadikan suaminya sebagai pemimpin darinya, maka dia akan jatuh pada dosa. Ini kan dilihat dari sisi suami, kita nggak melihat dari sisi istri. Dalam hadis ini maksudnya, seandainya seorang suami itu ditakdirkan memiliki istri yang kayak begitu, yang akhlaknya nggak bagus, hendaknya dia bersabar, jangan buru-buru untuk menceraikannya. Itu maksudnya. Jangan buru-buru untuk menceraikan. Sabar dulu, dididik, diberi nasihat pelan-pelan. Kalau bisa, ya alhamdulillah. Kalau nggak bisa, tetap sabar dulu, sabar menghadapi istri yang modelnya seperti itu. Kenapa? Ya kamu sudah menikahinya. Kalau kamu sudah menikahinya, artinya ada sesuatu yang kamu suka dari dia. Itu pernah diceritakan ada seorang laki-laki datang kepada Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullah mengadukan tentang istrinya. Dia mengadukan istrinya. Yang intinya istri saya begini. Pokoknya dia nggak kuat lah sama istrinya itu. Yang dengan sifatnya yang buruk. Kemudian ditanya oleh Syekh Abdullah, bukankah ada sesuatu yang membuatmu senang kepada dia? Jawabannya, iya. Karena kalau enggak, pasti enggak dinikahi. Ya kan? Ketika seseorang laki-laki sama suami kemudian memutuskan menikah, itu kenapa? Pasti ada ketertarikan. Ada sesuatu yang disukai dari istri, ada sesuatu yang disukai dari suami. Entah wajahnya, entah apanya, itu ada sesuatu yang disuka. Pasti, kalau enggak mana mau menikah, kalau enggak ada sesuatu yang disukainya. Karena manusia itu tidak sempurna. Manusia itu tidak sempurna. Ada satu hal yang disukai dari istrinya, ada hal-hal yang lain yang dia enggak suka. Demikian juga sebaliknya, seorang istri terhadap suaminya, ada hal yang dia suka. Entah apanya yang dia suka, sisinya mungkin ada, tetapi ada juga hal-hal yang tidak disukainya. Karena kita bukan manusia yang sempurna. Kalau nabi, beda. Kita bukan nabi. Kita orang biasa, wali pun bukan, orang biasa. Maka banyak sekali kita sebagai suami kekurangannya. Yang istri juga banyak sekali kekurangannya. Maka lihat sisi baiknya. Lihat sisi kelebihannya.
Nah, untuk kemudian memperbaiki hal-hal yang tidak baik itu dicoba diperbaiki dengan kesabaran penuh. Jadi yang dimaksud dengan sabar di sini itu bukan berarti meninggalkan nasihat. Tetap suami harus tetap memberikan nasihat kepada istrinya. Jika bengkok tadi tuh, istrinya bengkok itu artinya perilakunya tidak baik, hendaknya suami tetap memberikan nasihat dengan penuh kesabaran. Meskipun nggak berhasil terus, tetapi dia memberikan nasihat kepada istrinya tersebut. Karena itu sering terjadi ketika seseorang itu saling melihat celah satu di antara yang lain. Ketika seseorang belum menjadi suami istri, itu kan belum mengetahui aib satu dengan yang lain. Yang terlihat apa? Sempurna. Yang terlihat adalah sempurna. Calon istri saya ini sempurna, nggak ada celahnya sama sekali. Akhlaknya bagus, cantik lagi. Pokoknya nggak ada yang jelek. Itu kalau belum menikah. Yang perempuan juga gitu, suami saya ini memang laki-laki ideal. Sudah tampan, kaya, akhlaknya bagus lagi. Itu sebelum menikah. Belum ada yang terlihat buruk. Tetapi ketika sudah menikah, kemudian sehari-hari itu bergaul, mulai terlihat aib dari masing-masing. Disinilah yang nanti menjadi ujian bagi suami istri. Nah, menjadi ujian. Ketika suami hanya melihat keburukan dari istri, dan istri hanya melihat keburukan dari suami, yang indah-indah, yang baik-baik terlupakan oleh dia, maka di sini jadi masalah. Nah, jadi masalah antara suami istri itu. Istri menjadi berani kepada suaminya, alasannya suami saya begini-begini. Kemudian dia udah nggak hormat lagi pada suaminya, alasannya apa? Karena yang di matanya sekarang hanya aibnya suami saja. Sehingga dia sudah berani, sudah nggak taat lagi, sudah nggak hormat lagi kepada suaminya. Nah, suaminya juga melihat pada istrinya hanya aib, yang dilihat hanya akhlaknya nggak bagus, tingkahnya nggak bagus. Akhirnya apa? Dia pun yang ada bukan sabar dan memperlakukannya dengan baik, tetapi semakin buruk dia memperlakukannya kepada istri, maka kehancuran yang akan terjadi di antara keduanya. Nah, maka di saat itu suami atau istri di sini seperti yang tadi kita kisahkan, ingat dulu kamu kenapa menikahi dia? Kenapa kamu menikahi dia? Tentu ada sesuatu hal yang baik yang menjadi kamu tertarik padanya. Itu yang kamu ingat, jangan sesuatu hal yang itu merupakan aib bagi yang lainnya. Hadirin rahimakumullah, jadi kesabaran ini yang memang dituntut bagi seorang suami dalam hal mempergauli istrinya dengan baik. Kalau enggak ya susah ya, sulit untuk terjadinya keharmonisan dalam keluarga. Tidak seperti yang dibayangkan oleh sebagian mungkin mereka yang terkadang hanya bayangan indah saja yang dilihat ketika seseorang sudah berkeluarga suami istri. Tetapi nanti akan banyak sekali kendala-kendala yang dilalui. Termasuk di sini kaitannya ketika Nabi sampai mengatakan wastausu bin nisa khairan fa innahunna khuliqna min dila. Ini kan sudah menunjukkan bahwa kaum laki-laki, para suami harus sabar, harus tetap berlaku baik terhadap istrinya, karena perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk manusia bagian kiri Nabi Adam. Itu penciptaan awalnya. Ini hanya sebagai, meskipun yang sekarang perempuan yang sekarang itu tidak diciptakan dari tulang rusuk, tetapi maksudnya memiliki karakter yang kurang lebih sama, yang harus juga diperlakukan dengan sabar. Jadi perempuan yang dicari itu laki-laki yang sabar.
cari suami karena apa? Ya karakter kalian seperti itu secara umum, maka carilah suami yang sabar. Karena kalau enggak cepat untuk kemudian rusaknya. Nah. Hadirin rahimakumullah. Ini makna secara umum ya, hadisnya agak panjang di sini, tetapi secara umum apa yang tadi sudah kita sampaikan, yaitu intinya hadis ini bagaimana kita para suami berlaku lemah lembut dan berbuat baik kepada istri-istri kita dan berlaku sabar terhadap mereka, tidak buru-buru untuk menceraikan manakala melihat sesuatu yang tidak baik pada istrinya. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin. Satu lagi. Falamma qadimna al-Madinata kunna ana sapa kita iku ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin ing dalam perang. Falamma qadimna mongko tatkalane wis teka sapa kita al-Madinata ing Madinah, dhahabna lunga sapa kita linadkhula kanggo mlebu sapa kita ing Madinah. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, amhilu hatta tadkhulu lailan. Amhilu artinya apa? Pelan-pelano. Sapa sira kabeh hatta tadkhulu sehingga manjing sapa sira kabeh lailan ing dalem wengi, yakni isyaan ing dalem wektu wengi. Likai tamtasyita supaya padha apa jungkasan sapa sa'ithatu wadon kang madul-madul rambute watas tahidda lan supaya nyukur bulu kemaluan sapa al-mughibatu wadon kang den tinggal lunga bojone. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lil Bukhari idza atala tatkalane suwe sapa ahadukum salah siji sira kabeh al ghaibata ing lunga fala yatruku mangko aja ngetuk pintu ahlahu bojone ahadukum lailan ing dalam waktu wengi. Hadirin rahimakumullah, hadis ini menjelaskan tentang adab. Nah, hadis ini menjelaskan tentang adab suami kepada istri ketika suami itu bepergian lama di luar. Karena di sini diceritakan begini, diceritakan bahwa para sahabat berperang bersama Nabi dalam jangka waktu yang lama. Kemudian ketika sudah selesai perang, balik ke Madinah. Ketika mau sampai ke Madinah, itu dihentikan oleh Nabi. Nggak usah masuk ke Madinah dulu. Kita menginap saja di sini, besok kalau sudah siang baru kita pulang ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Kenapa di sini dilakukan? Itu adalah bagian adab. Artinya agar si istri itu mempersiapkan diri dulu, mempersiapkan diri. Bukan nanti, ini kan zamannya dulu ya, nggak ada HP, nggak ada chat-chatan. Kalau sekarang kan, kalau misalnya saya mau pulang itu sudah di-chat duluan. Jadi istrinya sudah siap-siap di rumah. Nah, ini kan nggak zaman dulu, bukan zaman sekarang. Sekarang macam-macam alat untuk komunikasi bisa bermacam-macam dan bukan butuh waktu sejam 2 jam, 1 detik pun sudah bisa seorang suami mengabari istrinya kalau suaminya akan pulang misalnya, itu sudah bisa. Ini pada masa lalu, pada masa Rasulullah nggak ada HP, nggak ada apa-apa.
Kalau kirim surat juga masih lama, malah lebih dulu orangnya dari suratnya sampainya. Sehingga di sini apa? Di sini Nabi ketika sudah lama dalam perjalanan jauh mau pulang, berarti kan nanti akan maka di sini para istri yang ada di rumah setelah ditinggal oleh suaminya lama, tentu saja dia kan nanti akan menyambut suaminya, sehingga dia harus mempersiapkan diri untuk menyambut suaminya. Kalau di sini dikatakan kalau rambutnya masih madul-madul, ya paling enggak dijungkasi, disisir biar rapi, dia bisa berhias. Kemudian watastahidal muhibah, di sini istihdat artinya dia mencukur bulu kemaluannya. Karena di sini hukumnya sunnah secara umum bagi laki-laki ataupun perempuan mencukur bulu kemaluan itu adalah sunnah. Nah, kalau diperintah oleh suami, maka hukumnya wajib. Berhias bagi istri itu hukumnya sunnah untuk suaminya, berhias untuk suaminya. Tapi kalau suami perintah, misalnya suaminya kamu berhiaslah, maka hukum berhias bagi istri menjadi wajib. Kalau dia tidak melakukannya, istri itu berdosa. Jadi berubah menjadi wajib jika suami memberikan perintah. Ini kan bagian dari itu. Ketika mencukur menyisir rambut, kemudian mencukur bulu kemaluan, itu kan bagian dari persiapan untuk menghias diri dalam rangka untuk menyambut kedatangan suaminya yang sudah lama nggak di rumah. Nah, tentu dia akan membutuhkan terhadap istrinya tersebut. Nah, maka dia harus perlu persiapan. Nah, adabnya, karena itulah maka adabnya kalau seseorang itu datang dari bepergian jauh di waktu malam, berhenti dulu, nggak usah malam itu datang ke rumah, tetapi tunggu besok baru pulang. Karena takutnya kamu datang ternyata istrinya nggak siap, madul-madul dan sebagainya, udah rembes semua, rambutnya berantakan, kemudian baunya nggak sedap dan sebagainya, nggak siap. Nah, nanti kan kasihan istrinya tersebut, nanti beban moral bagi dia. Nah, karena itulah maka adabnya ini adab nabawi ya. Nabi kemudian berhenti dulu di situ sampai kemudian siang, agar mereka bisa bersiap-siap dengan kedatangan itu. Tapi kalau pada masa sekarang misalnya, itu tetap berlaku ya, adab itu tetap berlaku. Tetapi pada masa sekarang seandainya suami bisa memberitahukan kedatangan suaminya dan kemudian istrinya bisa bersiap-siap, ketika suami datang dia sudah ready, sudah siap dengan penampilannya, maka itu tidak masalah juga, tidak masalah juga. Nah, itu. Atau kalau misalnya di luar juga nggak ada penginapan, nggak ada tempat menginap misalnya, langsung pulang juga nggak masalah. Nah, ini hanya adab yang semestinya kita tiru dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu. Hadirin rahimakumullah, waktu sudah habis. Insya Allah akan kita lanjutkan pengajian kita dalam pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.